Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan ceria. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai cerpen. Sebelumnya, anak-anak tahu tidak ya, apa itu cerpen? Atau yang sering kita sebut cerita pendek. Jika belum tahu, yuk simak video kakak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian cerpen. Nah, cerpen adalah bentuk narasi fiksi yang kompak dan ringkas. Cerpen merupakan bentuk sastra yang menceritakan tentang suatu peristiwa ataupun kejadian dalam jumlah kata yang terbatas. Nah, cerpen diartikan sebagai kisah pendek yang terdapat lebih atau kurang dari 10.000 kata. Nah, yang memberikan kesan tunggal pada cerita tersebut. Dalam cerpen, pengarang berusaha untuk menyampaikan pesan atau menggambarkan karakter dengan sepadan dan juga efektif. Nah, walaupun cerpen itu cerita singkat, tetapi cerpen dapat membangkitkan imajinasi pembaca dan menyampaikan pengalamannya. Nah, anak-anak sudah tahu belum ya yang disampaikan kakak mengenai apa itu cerpen? Nah, untuk memahami, kita lanjut ke materi berikutnya. Macam-macam cerpen. Yang pertama adalah cerpen realistis. Yang kedua, cerpen fantasi. Yang ketiga, cerpen misteri. Dan yang keempat adalah cerpen romantis. Kemudian kakak akan menjelaskan mengenai macam-macam cerpen. Nah, yang pertama itu tadi sudah disebutkan bahwa ada macam-macam cerpen. Yang pertama yaitu cerpen realistik. Nah, cerpen ini mencerminkan kehidupan nyata dan menggambarkan karakter, suasana, dan peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan yaitu cerpen fantasi. Nah, cerpen yang mengeksplorasi dunia, imajinasi, dan keajaiban dengan menampilkan elemen-elemen fantasi seperti mitos, sihir, atau petualangan di dunia yang tidak nyata. Oke, selanjutnya mengenai macam-macam cerpen yang ketiga, yaitu cerpen misteri. Nah, cerpen yang membangun suasana misterius dan menampilkan plot yang penuh dengan teka-teki atau kejutan. Nah, biasanya cerpen ini fokus pada pemecahan suatu misteri ataupun rahasia. Nah, yang keempat yaitu macam cerpen romantis. Nah, cerpen yang mengisahkan kisah cinta ataupun menggambarkan sebuah perjuangan, ketegangan atau kebahagiaan dalam cinta atau asmara. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai elemen penting dalam cerpen. Nah, yang pertama yaitu pengenalan. Nah, pengenalan yaitu bagian awal yang memperkenalkan latar belakang, karakter utama, dan situasi yang akan dikembangkan dalam cerita cerpen. Nah, yang kedua yaitu mengenai konflik. Nah, konflik itu berarti ketegangan atau masalah yang dihadapi oleh karakter dalam cerpen tersebut. Konflik merupakan inti cerita dan mendorong perkembangan plot dalam cerpen. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai klimaks. Nah, puncak ketegangan atau momen kritis dalam cerita itu disebut dengan klimaks. Nah, klimaks ini mengarah ke penyelesaian dari konflik dalam sebuah cerpen. Nah, yang keempat yaitu mengenai penyelesaian. Bagian akhir cerita yang menyajikan penyelesaian konflik dan menutup cerita
dalam sebuah cerpen dengan cara konflik atau penyelesaiannya itu diselesaikan dengan memuaskan. Nah, yuk simak videonya lagi untuk memahami apa itu dari isi cerpen. Dan kakak akan menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dalam cerpen. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, yang pertama yaitu tema. Nah, tema yaitu ide pokok yang terkandung dalam cerita. Nah, ada berbagai tema yang bisa dijadikan sebagai tema dalam cerpen. Di antaranya seperti mengenai sosial, budaya, ataupun sampai tentang keluarga. Nah, kemudian unsur yang kedua yaitu unsur tentang alur. Nah, alur itu berarti jalannya sebuah cerita cerpen. Nah, alur yang digunakan bisa alur maju, alur mundur, alur maju mundur, dan campuran atau sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu latar. Nah, latar berisi tentang tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam sebuah cerpen. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai penokohan. Nah, penokohan itu menggambarkan karakter tokoh. Dalam cerita pendek, ada tokoh yang berperan sebagai orang baik, ada orang jahat, terus ada yang biasa-biasa saja. Nah, penokohan dapat dikenalkan dengan cara mendeskripsikan atau melalui dialog yang dilakukan oleh si tokoh dalam sebuah cerita cerpen. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai sudut pandang. Nah, anak-anak sudah tahu belum ya apa itu sudut pandang? Jika belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Nah, sudut pandang itu yaitu pandangan seorang penulis memaparkan ceritanya. Nah, sudut pandang yang digunakan bisa berupa sudut pandang orang pertama itu biasanya aku, saya, dan sebagainya. Terus untuk sudut pandang yang ketiga biasanya dia, terus nama si tokoh itu. Kemudian bisa juga menggunakan sudut pandang orang kedua. Nah, yang terakhir yaitu mengenai amanat. Nah, biasanya di setiap cerita pendek itu pastinya terdapat amanat atau pesan moral yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi kita semua. Nah, pesan moral atau amanat itu pesan yang terkandung dalam cerita cerpen tersebut. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai cerita. Oke, selanjutnya Kakak akan menjelaskan mengenai unsur ekstrinsik dalam cerpen. Nah, dalam cerpen biasanya unsur intrinsiknya yaitu berupa bahasa. Nah, seperti kaidah kebahasaan apa, seperti apa, bagaimana. Terus ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang itu yaitu latar belakang yang dimiliki si pengarang yang dapat mempengaruhi cerita pendek tersebut. Nah, dari penjelasan Kakak, apakah anak-anak sudah paham? Sebelumnya menutup video ini, Kakak akan menjelaskan juga mengenai ciri-ciri dari cerita pendek. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Oke, selanjutnya Kakak akan menjelaskan mengenai ciri-ciri cerpen. Nah, yang pertama yaitu ciri-cirinya ringkas. Cerpen memiliki jumlah kata yang terbatas dan merangkum cerita dalam format yang singkat. Yang kedua yaitu mengenai fokus pada inti cerita. Nah, cerpen berfokus pada konflik dan perkembangan karakter utama tanpa memperluas plot secara berlebihan. Nah, kemudian kita lanjut untuk ciri-ciri yang ketiga dan juga keempat ya.
Selanjutnya mengenai ciri yang ketiga dan juga keempat. Nah, yang ketiga itu ciri cerpen yaitu karakter terbatas. Dalam cerpen biasanya hanya ada beberapa karakter yang mendapat perhatian utama, sehingga pembaca dapat lebih mengenal karakter-karakter tersebut. Kemudian, ciri yang keempat yaitu mengenai penuh dengan imajinasi. Cerpen membangkitkan imajinasi pembaca melalui penggunaan bahasa yang deskriptif dan detail dalam menggambarkan latar belakang dan karakter. Oke, selanjutnya kakak ingin bertanya, apakah anak-anak sudah paham mengenai materi cerpen yang kakak sudah jelaskan tadi? Dan apakah anak-anak sudah menyimak videonya sampai akhir? Oke, cukup sekian ya pembelajaran materi kakak mengenai cerpen atau cerita pendek. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.